Sang Hyadi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik asuh Metiko. Saya berasal dari Langsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah dhamma desana dengan tema mengatasi ketakutan. Rasa takut dilahirkan dari imajinasi pikiran yang dipengaruhi oleh kondisi keduniawian. Rasa itu bersumber dari keserakahan dan kemelekatan. Sebenarnya, hidup ini seperti gambaran film yang bergerak. Segalanya secara terus-menerus, bergerak dan berubah. Tidak ada apapun di dunia ini yang permanen atau tetap diam. Mereka yang masih muda dan kuat mempunyai ketakutan, yaitu kematian pada usia yang muda. Sedangkan mereka yang telah lanjut usia, menderita khawatir tentang hidup yang terlalu lama. Berada di antara dua keadaan tersebut sangatlah menyiksa. Pengharapan tentang segala sesuatu yang menyenangkan tampaknya berlalu begitu cepat. Pemikiran tentang keadaan yang tidak menyenangkan menciptakan kecemasan yang tampaknya enggan beranjak. Perasaan tersebut seperti wajar adanya. Keadaan timbul tenggelam dalam hidup semacam itu mempermainkan manusia seperti boneka yang dimainkan oleh sebuah tali. Tetapi, pikiran adalah penguasa yang hebat terhadap dirinya sendiri. Pelatihan pikiran, dengan kata lain dikenal sebagai kebudayaan pikiran, adalah langkah pertama menuju penjinakan keresahan pikiran. Sang Buddha menjelaskan, dari keserakahan, timbullah kesedihan. Dari keserakahan, timbullah ketakutan. Bagi ia yang sepenuhnya terbebas dari keserakahan, tidak akan ada kesedihan, apalagi kekhawatiran. Semua kemelekatan akan berakhir dengan kesedihan. Tidak ada air mata ataupun ucapan selamat tinggal yang dapat memutuskan ketidakkekalan kehidupan. Segala yang berwujud tidak tetap adanya. Tua dan muda menderita dalam keberadaan ini. Tidak ada pengecualiannya. Ketakutan bukan lain daripada tahapan pikiran. Tahapan pikiran seseorang bergantung pada kontrol dan arahan. Penggunaan pikiran yang negatif akan membuahkan ketakutan. Penggunaan yang positif akan merealisasikan harapan dan tujuan-tujuan. Pilihan itu bergantung pada diri kita sendiri. Setiap manusia mempunyai kemampuan untuk menguasai pikirannya. Alam telah memberikan manusia satu kekuasaan penuh terhadap sesuatu, yaitu pikiran. Segala sesuatu yang diciptakan manusia bermula dari bentuk pikiran. Disinilah kunci untuk membantu memahami prinsip dengan mana kekuatan dapat ditaklukkan. Ketakutan adalah tanda-tanda alami dari penjagaan diri. Tetapi, ketakutan yang terus-menerus berlanjut adalah musuh bagi tubuh ini. Ketakutan dapat mengacaukan fungsi tubuh yang normal. Dalam Anguttara Nikaya bab 2 syair 173, ada 4 sebab mengapa kita sering cemas, khawatir, maupun takut. Yang pertama, kemelekatan terhadap nafsu kesenangan indera. Kesenangan indera adalah kebahagiaan bermata kail, karena di balik kesenangan-kesenangan tersebut menyimpan derita, yang termasuk cemas, khawatir, dan juga takut. Memang, setiap manusia wajar mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi, seperti memiliki rumah yang bagus, pakaian indah, dan juga alat transportasi yang memadai. Banyak orang merasa takut pada saat menjelang kematian, karena mereka tidak bisa melepaskan kesenangan-kesenangan inderanya. Kemelekatan terhadap kesenangan indera itulah yang menyebabkan munculnya kecemasan maupun ketakutan. Yang kedua, kemelekatan terhadap tubuh. Tubuh yang baik dan sehat adalah dambaan setiap orang. Tetapi tubuh kita pun akan berproses sesuai dengan sifatnya, yaitu akan berubah. Kalau kita tidak menyadari perubahan yang akan terjadi pada tubuh dan melekat pada keindahan tubuh ini, maka kecemasan dan ketakutan akan muncul. Yang ketiga, merasa belum melakukan perbuatan baik dan bermanfaat. Hidup kita adalah ibarat sebuah perjalanan yang panjang dan jauh. Jika telah mempersiapkan bekal untuk melakukan perjalanan tersebut, kita tidak akan khawatir kekurangan sesuatu di tengah jalan. Demikian pula dengan hidup. Kita perlu memiliki bekal kebajikan yang cukup agar bisa hidup dengan baik. Namun, jika kita tidak memiliki bekal kebajikan yang cukup,
Inilah yang membuat kita takut tentang kehidupan kita yang selanjutnya. Lalu yang keempat, masih memiliki keraguan dan kebingungan tentang dhamma. Kehidupan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya tradisi. Tradisi di setiap daerah tentu saja berbeda-beda. Orang yang keyakinannya lemah, meskipun sering belajar dhamma, dia akan merasa cemas maupun takut tatkala harus berhadapan dengan tradisi yang ada di daerahnya. Kemelekatan pada tradisi tanpa penyelidikan inilah yang menyebabkan seseorang merasa cemas maupun takut terhadap kebingungannya. Cara mengatasi ketakutan, kecemasan adalah penyakit mental yang bersumber dari pikiran. Dalam Anguttara Nikaya bab 3, syair 71, ada 5 perenungan yang hendaknya kita lakukan untuk mengurangi kecemasan maupun ketakutan. Pertama, perenungan terhadap usia tua. Saya wajar mengalami usia tua. Saya tidak akan mampu menghindari usia tua. Ketika masih muda, rambut kita masih hitam, kulit masih kencang, tenaga masih kuat, dan indera-indera masih normal. Namun ketika usia datang, rambut berubah menjadi putih, kulit menjadi keriput, dan indera-indera sudah tidak normal lagi. Perenungan ini akan membuat pikiran kita yang semula cemas menjadi tenang dan tidak sombong dengan masa muda. Lalu yang kedua, perenungan terhadap penyakit. Saya wajar menyandang penyakit. Saya tidak akan mampu menghindari penyakit. Sakit merupakan rentetan dari sebuah kehidupan yang akan kita alami. Buddha pun masih mengalami sakit jasmani, apalagi kita yang masih awam. Ketika sakit fisik, seringkali kita masih menambah dengan sakit mental, yaitu cemas, khawatir, dan takut terhadap penyakit kita. Namun dengan perenungan ini, kita tidak akan menambah sakit fisik dengan sakit mental. Selanjutnya yang ketiga, perenungan terhadap kematian. Saya wajar mengalami kematian. Saya tidak akan mampu menghindari kematian. Setiap kelahiran pasti akan diakhiri dengan kematian. Pada saat ini, banyak orang merasa cemas maupun takut ketika hendak berpergian. Takut kalau transportasi yang ditumpangi nanti mengalami kecelakaan dan menjadi salah satu korban yang meninggal. Sesungguhnya kematian ini tidak hanya terjadi ketika kita sedang bepergian. Kita duduk atau tidur di rumah pun bisa meninggal kalau saatnya tiba. Mengapa kita harus cemas dan takut sehingga kita tidak bisa menikmati perjalanan kita? Tidak di angkasa atau laut, juga tidak di dalam gua atau di atas gunung. Tidak ada tempat di dunia ini yang dapat dipakai sebagai tempat bersembunyi, di mana seseorang dapat terbebas dari kematian. Kutipan Dhammapada syair 128. Perenungan tentang kematian ini, selain mengurangi rasa cemas dan takut, juga akan membuat kita lebih menghargai kehidupan kita saat ini. Yang keempat, perenungan tentang perubahan. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi, wajar berubah. Wajar terpisah dariku. Kita memerlukan sarana-sarana penunjang hidup lain selain 4 kebutuhan pokok, yaitu pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan, agar kita tetap dapat bertahan hidup. Kita juga memiliki orang tua, kerabat, serta teman-teman. Kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki suatu saat akan berubah dan berpisah dengan kita. Kecemasan, kekhawatiran, maupun ketakutan pada perubahan atau perpisahan sering dialami oleh setiap orang. Perubahan ini mengajarkan kita agar tidak terikat pada apapun yang kita miliki. Tetapi bukan berarti kita harus bersifat acuh tak acuh pada semua itu. Kita harus merawat barang-barang yang kita miliki dan juga melakukan kewajiban kita dengan baik. Tetapi ketika perubahan itu terjadi, kita harus menerima dengan pikiran yang tenang. Yang kelima, perenungan tentang hukum karma atau perbuatan. Hukum karma adalah hukum perbuatan yang berlaku universal kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetik. Pelaku kebajikan akan memetik kebahagiaan. Pelaku kejahatan akan memetik penderitaan. Sebagian besar orang mengalami ketakutan dan kecemasan karena tidak memahami hukum karma dengan benar. Kita tidak bisa menghindari akibat perbuatan buruk kita sendiri. Namun akibat perbuatan buruk itu bisa kita minimalkan akibatnya,
yaitu dengan melakukan perbuatan baik yang banyak. Dengan demikian, meskipun kita diramal tidak baik, kita tidak akan menjadi takut ataupun cemas. Namun, kita harus menyadari bahwa perbuatan kita saat ini juga ikut menentukan akibat yang akan kita terima. Oleh karena itu, kita juga harus berhati-hati dalam berbuat. Kesenangan adalah awal munculnya kecemasan, kekhawatiran, maupun ketakutan. Setelah seseorang mendapatkan kesenangan, kemudian muncul keinginan untuk mempertahankan kesenangannya sehingga muncul kemelekatan. Semakin banyak kesenangan yang kita miliki, kecemasan dan ketakutan juga akan semakin besar. Semakin kita melekat pada kesenangan-kesenangan tersebut, kecemasan maupun ketakutan akan sering muncul. Namun apabila kita mengimbangi kesenangan tersebut dengan pengertian damai yang benar, dengan bijaksana memandang segala sesuatu sebagaimana adanya, maka kecemasan maupun ketakutan akan dapat kita kurangi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perkataan saya. Saya akhiri dengan Namo Sang Hyang Adibudaya. Namo Buddhaya.